manajer itu bukan hanya soal tadi ya posisinya ya, boleh passionate ya, tapi kan harus punya kemampuan, kompetensi tadi terhadap orang dan juga mau tahu tentang care about the entrepreneur Anda untuk membangun the company. Iya. Kalau Anda dipercayain melakukan pekerjaan itu harus selesai 2 hari. Kalau saya merasa appreciate. Berarti apa? Saya dipercaya. If I can do it, there will be more for me. Minimal with my one down, direct report kita ya. Report to me. I will try to understand the way they bagaimana mereka dibesarkan, cara mereka berpikir itu ditentukan dari bagaimana dia di keluarganya. Oh, if you have that kind of options assessment gitu. Yes, then I said like si A bilang saya pengennya di sini. Why? Saya bilang karena saya setiap hari sekarang 24 jam Bu. Kalau saya jadi QA kan nggak terlalu susah Bu kerjanya gitu loh. Maksudnya time flexibility-nya lebih ada office hour-nya gitu. Yeah. You need to listen as you said karena family, karena dia sudah capek gitu kan. Tapi kita udah tahu, if anything happen with this, my head yang sebelah sini keluar atau sakit atau ya whatever, mau resign atau apapun, saya sudah tahu. Kita udah punya talent mapping. That's right. I did always my talent mapping to prepare myself. Even one down-nya di bawah dia, kalau kamu anything happen to you, ya kita kan nggak bisa bilang keluar masih bisa ditahan kalau orang menghadap Tuhan tidak bisa ditahan kan. Nah, siapa yang paling siap untuk Anda? Itu. Dan saya mapping itu with 1 down saya, 2 down saya. Kalau siapnya tuh kapan? Now, 1 year, 5 years gitu. To be 1 year apa yang dia butuhkan? Untuk 3 years apa sih anak ini bisa jadi? Itu yang sebut career path ya. You need to make their career path for each of them to see that, oh you want to be there, okay 3 years. 3 years ini harus diakui dengan apa? Kasih training, mau leadership training, mau apa ya? Kadang-kadang presentation, a developer, programmer, terus-terusan programmer. Bu saya pengen dong jadi BA gitu. Kita basic programmer aja kita pindah ya. Kira-kira gitu ya. Yeah. So people come and go ya Bu Jenny. We cannot avoid it gitu ya. Yes. That's why sebagai leader you need to prepare that talent mapping ya. Yes. We never know kapan people decide to go, tapi kita udah punya persiapan juga gitu ya. Dan kita juga berusaha gini. Kita pun pasti mengalami pindah role gitu ya. Kita juga pernah meninggalkan bos kita pindah role lagi gitu ya. So we have to be prepared ya. Our team juga akan bisa jadi juga seperti, tapi yang pasti yang mereka pursue itu lebih baik. Betul. Bisa membuat mereka lebih sukses gitu ya. Kalau misalkan nih aspirasi tim kita itu mengatakan, Bu, saya mau dong di develop ke jarum manajerial. Saya udah nggak mau developer terus gue mau ke jarum manajerial. Kalau dia mengatakan seperti itu, apakah development plan-nya itu berbeda? Bedanya seperti apa? Karena gini, saya tuh orang teknis, saya jadi programmer ya. Saya selalu kalau merekrut, kita tuh saat ini tuh di SMBCI itu kita punya namanya management trainee buat IT. Kita ngambil tuh dari universitas kayak BINUS, UI gitu ya. Fresh graduate mereka. Yang memang background IT. Ya. Nah kita build mereka. Waktu kita merekrut mereka, saya selalu nanya, Anda itu sebenarnya pengen technical atau Anda mau ke managerial? Kita bilang profesional atau managerial. Karena gini,
kita butuh nggak sih jago programmer? Perlu banget. Perlu banget. Salah programmer itu secara grade itu naik terus kok. Gajinya itu bisa Betul. lebih tinggi. Ya Dibandingkan- sama-sama Iya, iya. manajer ya. Karena profesional apalagi SDM untuk yang Betul. kita bilang AI ya, Betul. segala macam itu SDM-nya juga sangat terbatas kan. Betul. Nah, menurut saya itu yang harus ditanyain gitu loh. Do you know, orang tuh gak bisa bilang, saya mau jago technical tapi saya mau juga jago manajerial. Otaknya tuh satu, segini doang gitu. Susah lah. jago semuanya ya. Tuhan maha adil lah ya, gak bisa Iya, bagi-bagi ya, bagi-bagi ya. Bagi-bagi, makanya we work as a team. Oh, ada semboyan saya di kantor saya. Saya di kantor di IT itu nggak ada yang Superman. Saya selalu bilang no IT itu Superman, nggak ya. ada Superman, but they have super team. Hmm. I'm today is not because I did that. It's my team do that with me. So that's why you need to appreciate, you need to work, you need to create the value. Bekerja dalam tim itu penting karena kita orang IT itu nggak bisa programmer, ngerti infrastruktur, ngerti cyber security, ngerti network, nggak mungkin gitu loh. Makanya kita work as a super team gitu loh, ya. Nah, buat saya tadi ya, bahwa orang itu tuh harus tahu juga kalau saya mau ke sana, gimana saya nge-build-nya gitu loh. Dan kalau saya mau bekerja, saya mau jadi manajer. Pikir orang tuh namanya manajer. Kayak tapi keren kan, keren, gajinya ya. gede. Enggak loh. Banyak enggak ya, belum tentu ya. Enggak, Orang belum tentu. karena anak sekarang kenapa mau jadi ya secara compensation pasti lebih bagus dong. Belum tentu juga ya, tergantung the value itself gitu ya. Saya dulu waktu pertama kali kerja 5-6 tahun, saya itu manajer, tapi saya mengambil jagoan coding waktu itu masih mainframe, gajinya tuh dalam US dollar, yang gajinya tuh jauh lebih tinggi dari saya. Dan saya tahu lagi gajinya dia tuh, gitu loh. Saya bilang, dia jadi programmer gak usah mikirin anak buah, timeline, go to meeting, gajinya tuh cuman duduk, lebih gede gajinya dari saya gitu loh. Tapi I need him. I need him gitu Yeah, loh. yeah. That's why menurut saya we need to say to them, if I want to be in that position manager, what does kompetensi yang harus ada? Kamu siap gak di sana? Punya jadi manajer sih kelihatan keren ya, tapi nanti kalau gaji mulai appraisal, mulai nanti minta naik gaji, pusing manajer. Iya kan? Oh, coba akhir tahun tuh kita paling pusing. Duit dikasih cuman segini, bagi-baginya anaknya banyak ya. gitu ya. Aduh, mulailah kita yang mikir ya. Iya. Tapi kan kalau teknikal kan saya kan nggak peduli tahu, pokoknya saya udah ngerjain kok, sistem saya jadi aplikasi yang dikasih ke saya udah selesai. Saya demand for salary increment. I don't have to think. Kalau kamu manajer kan mikirinnya the company profit nggak ya, gimana ya company kita sekarang. Yeah, yeah. Terus We kita have that kan responsibility. to lead our team. Karena sebagai manager it's not for you to ditakuti, tapi Yeah. the way how you want to build the team. Kenapa? Betul. Anda juga punya tim yang suatu saat kalau Anda jadi manajer nanti akan ada anakmu yang datang, Bu, saya pengen posisi ibu gimana gitu loh. Dan you need to think how you can move kan. Ya, Kalau ya, enggak ya. kan ini enggak naik. Soalnya kalau enggak kita jadi barrier buat anak tim kita mau naik. Kita pun Betul. harus build ourselves supaya ada kesempatan buat mereka juga betul, gitu ya. betul. Menarik ya. Jadi manajer itu pilihan ya. Yes. Memang harus benar passionate. Yes. Ya. Kau udah pasti lebih complicated, lebih kompleks, lebih pusing. Jangan tolak ukurnya adalah compensation. Nyesel pasti ya. Betul, setuju sekali. Dan harus sebenarnya manajer itu bukan hanya soal tadi ya posisinya ya. Passionate ya. Tapi kan harus punya kemampuan, Kompetensi tadi terhadap orang dan juga mau tahu tentang care about the
entrepreneur Anda untuk membangun the company. Iya. That is the most Bahkan important. benar-benar mindsetnya, berubah. thinkingnya totally berubah gitu ya. Betul. Kalau kita masih mentalitinya orang come to me naik gaji, kita ya udah gua komit deh naikin. Entrepreneur siapa sih yang nggak mau naikin gaji kita, tim kita setinggi mungkin, bener nggak Bu Jenny? Betul. Gua juga pingin menjadi manajer yang disayangin semua orang ya. Yes. But the fact is business is not running that way. Yes. Ya. Oke. Kita lanjut ya. Tadi kita bicara kalau yang king gitu ya. Kalau melandai sama apalagi yang turun. What should we do as the leader? Kalau saya bilang itu ada, kenapa dia landai? Is that because he doesn't tadi ya nggak suka dengan kerjaannya, merasa sudah tidak challenge gitu loh. Kalaupun dia bilang sudah nggak ada challenge-nya, saya nggak merasa ini udah bosen. Oke, kamu mau ke sana, mau kemana? Tanya, bukan kita yang nawarin. Kalau saya selalu, kamu punya aspirasi apa? Apakah karena memang di tempatku lu merasa tidak bisa perform lebih Baik bagus lagi gitu loh. Tadi harus ditanya, sebenarnya dia ada masalahnya Tapi apa? kan kadang ada tipe di tim kita kan nggak bisa pungkiri nggak mungkin semuanya star employee kan. Mungkin juga ada solid contributor. Very good enggak, tapi juga below expectation juga enggak, average lah. Tapi kalau seperti itu should we just keep him or her karena dia bisa dibilang melakukan pekerjaan yang kita kasih sebanyak fine. Tapi ya jangan berharap excellent yang punya inisiatif sendiri do more gitu. Tapi tipe setia nih Bu. Nah kalau menghadapi that kind of profile, apakah we just selama dia juga tidak bilang dia mau pindah, dia juga oke aja. Apakah I just keep quiet? Ya udah. No, I don't. Nggak boleh. Nggak Sehat lah. Nggak sehat. You need to tell them bahwa kita melihat Anda ngebuka. Bukan berarti ya kan kalau di kerjaan kita kasih orang KPI. Ya. Saya jelasin kerjanya yang tadi kamu bilang baik-baik saja, nggak ada yang salah. Nggak ada yang komplain Nggak ada yang juga. komplain. Dia juga datang kok setiap pagi kerja. Iya. Aneh nggak? Enggak. Tapi apa ya? You will get the increment karena gini ya. Tergantung dari apa yang Achievement atau iya gini ya, kita tuh dibayar gak? Kita itu bekerja dengan job desk yang diberi dan sudah dikasih gaji. Yang leader, ingat ya bahwa job desk itu Anda terima, Anda lakukan dan Anda sudah mendapat setiap bulan gaji loh. Kemudian di akhir tahun Anda minta bonus. Company bisa mengatakan bahwa you already get every month man, gitu loh. If you want to get more bonus, you must work. Kalau Anda dikasih segini ya, Anda tuh udah dibayar kok dengan sebulan dengan segini, and you agreed with that waktu Anda masuk. If you want to get bonus berarti ada segininya kan, kelebihannya itu kan, berarti you need to do something more gitu loh. Iya kan? Nggak mungkin itu bisa nambah gitu loh. Dan salary increment for the company, kalau Anda cuma biasa-biasa aja, ya paling akan ada kenaikan sebanyak inflasi. Ketebak lah ya. Ketebak kan? Dan Anda harus bilang, kita kenaikan gaji itu average-nya misalnya 4%, tapi bisa 6, 7, atau bisa yang di bawah kan 2 ya. Average kamu 4. Kamu tuh cuman average, kamu dapat kenaikan 4. Ada loh orang 6 karena dia mengerjakan lebih. Do you want that? Ada yang bilang, enggak kok Bu, saya 4 juga cukup. Ya udah, he knows the consequence gitu itu loh. yang penting ya, jangan merasa fine tapi tuntutannya banyak. Betul, dan nanti jangan dengar, kamu naik gajinya berapa? Saya 6. Ada mulai down, mulai sakit hati, mulai nggak happy. Ngomong kemana-mana. Si itu dapat 6, saya dapat 4. Kalau saya bilang waktu kenaikan gaji saya selalu average kita segini. Anda average itu berarti you did what you have done. If you can prove to me you done more, put it.
Ya, it's very important we set the same and right expectation gitu ya. Betul. Yes, kita tahu gak semua orang kita bisa push menjadi runner tercepat gitu ya. Betul. We also need another runner yang lebih stabil sebenarnya, long run tapi stabil. Tapi kita pingin tetap aja setiap tahun ada ya improvement atau hal baru yang sehingga kita juga pingin dia sebagai individual juga menjadi orang lebih baik sebenarnya kan. Itu yang selalu saya bilang, kadang-kadang saya di rumah aja ngelihat pembantu ya. Saya suka bilang kan, kalau dia kadang-kadang sama suami, aduh kenapa ya dia gitu aja. Dia kalau pinter, dia kerja di bank dan di industri lo gitu loh. Saya selalu bilang. Iya kan? Nah itu juga di kantoran gitu loh. Kenapa ya dia segitu? Ya udahlah. Kalau kita juga butuh programmer nggak? Saya butuh. Biarlah dia pengen jadi programmer, tapi programmer yang kita harap setiap tahun tuh skillnya bertambah, knowledge-nya bertambah. Kan sekarang juga banyak sekali. Betul. Kan. Ada, saya punya dulu itu kantor yang lama tuh ada develop programmer yang begitu saya masuk ke perusahaan, dia sudah nggak programming. Dulu saya programmer Bu katanya. Oh ya, sekarang kamu kenapa nggak programming? Karena program saya semua sudah di sunset katanya gitu loh. Sudah di commission. Kenapa? Padahal logic thinkingnya sama. Kan? Terus karena saya nanya sama yang lain, kenapa ya dia nggak ini? Karena dia nggak mau belajar Bu. Tapi ya karena perusahaan itu adalah ya kita kalau mau ngeluarin, dan dia bilang saya datang ke kantor Bu setiap hari. Hah? Kamu datang ke kantor setiap hari? Iya. Terus kamu ngapain? Duduk. Terus baca. Tapi kamu nggak kerja? Iya. Aduh maaf ya, ini bukan charity house saya bilang gitu. Berarti itu yang benar turun lah. Ya. Karena dia nggak mau improve himself. Dia karena sendiri, apalagi teknologi ya. Terus saya selalu bilang apa yang saya belajarin dulu kuliah hari ini teknologinya hilang. Betul, udah nggak ada gitu. Dulu zaman masih Pascal kali ya. Iya. Cobol, basic, Fortran. Ya. Masih green screen. Oh iya dong. Sekarang sebenarnya udah jauh lebih gampang, lebih enak ya. Iya makanya. Tapi kan harus belajar untuk bisa itu kan nggak bisa datang dari imajinasi baca buku. Enggak. Jadi para young leaders juga be cautious ya. Tim kita itu ya bisa berbagai ini. Jadi kita harus bisa mungkin step one yang membuat mereka aware gitu ya, that this is not right, this is not good, they can do better gitu ya. Sampai satu titik arah turun mungkin baru kita udah gak ada bisa kita lakukan, mungkin it's time to say goodbye kali ya. Kalau saya, I ask why he's like that. Could we see the right position in our company? Mungkin di move, mungkin memang udah nggak cocok di IT. Aja, itu harus di-assess dulu. Dia mungkin dia memang sudah nggak ada kemampuan untuk belajar. Karena IT itu belajar, harus selalu update to the technology. Ada orang tuh at the certain age ya, terutama certain age mau dekat-dekat pensiun itu, biasanya tuh udah kemampuannya itu udah kurang gitu loh, emang udah nggak bisa ya. Gak setajam dulu. Effortnya itu berat buat dia. Dan untuk belajar itu kan harus ada sales need-nya itu ada di kamu. Betul. Kalau nggak pun rasa punya sales need untuk itu susah. Nah itu harus dipikirin mau dibawa kemana nih anak. We works with HR. Ya saya ingetin kalau yang leaders, your HR is you need to work with the HR on the non-performance. Ya, work with the HR, your HR. Kita interview pun kalau bisa ada orang ketiga. Untuk yang lebih netral lah. Netral. Jadi kalau saya memanage yang turun, saya akan panggil, saya akan ketemu anaknya, saya akan ajak HR. Could see different case. Apalagi kalau punya ilmu psikolog yang dia bisa bantu saya gitu ya. And we work as a HR to help us di mana yang mungkin Bu saya udah nggak bisa codingnya, language yang saya pakai udah nggak ada lagi Bu. Ya, tapi saya masih butuh kerja gitu loh. Oke, ada nggak di bagian lain? Kalau kan bisa ke operation, ke bagian yang admin bisa aja ya.
Tapi kan kita harus bilang sama dia, don't expect. Apalagi kalau di IT kan selalu gajinya aja udah tinggi ya, pindahin ke IT. Orang udah takut dulu ya. Jangan Ya. dipindahin, gua punya cost nanti gitu Betul. kan. Tetap kan saya bilang bahwa cost itu is a company cost gitu kan. Stay in IT nggak kerja cuma datang absensi, lebih baik kan dia di sana Masih bisa masih contribute ya. contribute ya. With all the cost ya kita harus ini ya, kita kan mindahin orang di sana harus mau terima dulu kan. And we need to help them bahwa kita tidak membuang apa ya, toxic atau apa ke bagian lain, jangan gitu loh ya. Tapi kita memikirkan karena memang anak ini ya tadi gitu loh, udah nggak bisa dikerja. Kalau di IT, kalau di admin kan dia masih bisa ya datang, nyatet-nyatet gitu ya. Itu works with the HR. Karena kalau sudah people itu is not fully that is within our scope punya kerjaan itu is with us. Tapi kalau sudah more than that, probably HR tahu di bagian di sana tuh ada loh punya ada kebutuhan Bu gitu loh. Betul. Mungkin kita bisa pindahin dulu ke sana. Jadi gitu. ada opsi baru betul, gitu ya. Gitu loh. Kalau saya sih ngelihat itu ya. Oke. Lalu anak sekarang kan suka challenge gitu ya. Bu Jenny juga terbiasa untuk mengassign stretch assignment nggak ke tim? Selalu. Tapi apakah semua orang happy dikasih stretch assignment? You must give carrot and stick ya. Kalau dia baik, tim saya tuh suka bilang gini, it's not because of pekerjaan itu, kan saya bilang selalu sama tim saya, bekerja itu belajar loh. If you been stretched, that is, kalau Anda dipercayain melakukan pekerjaan itu harus selesai 2 hari. Kalau saya merasa appreciate. Berarti apa? Saya dipercaya. If I can do it, there will be more for me. Given the opportunity gitu. Dan stretch itu kan bisa why? You must tell them why gitu kan. Karena orang itu bekerja, kalau saya selalu tuh bertanya, saya ngerjain ini tuh benefitnya apa ya? Betul. Langsung mau tahu benefitnya. Apakah karena apa? Di IT itu kalau Anda hanya bikin CV Anda, saya bikin project ini, tulislah projectnya 200. So what? You need to put that project itu tuh membuat bank saya atau perusahaan saya saving cost atau apa? Impactnya apa? If you tell to your team, waktu Anda sell, kalau dia berapi-api, you know that this guy is the person. Waktu itu Anda bisa menilai. Kalau dia sudah bilang, aduh Bu, ini mah 10.000, susah Bu, udah gitu. Dari first reaction aja kita udah bisa lihat. Tapi waktu Anda bilang, ini ada project ini, terus, tapi mau selesai dalam 2 hari ya. Terus dia, kenapa ya Bu ya? Nah, you need to give the reason gitu loh. Kalau dia adalah talents Anda, they will see that visibility-nya visible atau enggak. Saya selalu bilang sama orang, saya tuh setiap kali bikin project, saya nyatet. 37 tahun ya, kebayang catatanku ya gitu. Udah berdiari-diari kali ya. Tapi saya selalu bilang, jangan tulis nama project. But what's the impact? The impact that you give. You give and you did with that project. Then only you are proud of. Karena saya selalu bangga saya harus bangga dengan apa yang saya kerjakan. Bukan karena proyeknya selesai, bukan. But I know ini akan ada impactnya buat perusahaan ini apa. Nah pada saat Anda melakukan itu, kamu dapet gitu loh. Ya. Berarti kita harus bisa create rasa bangga itu ke tim kita gitu ya. Sehingga waktu ada stretch assignment, kita maunya everybody, saya mau Bu, saya mau, pinginnya seperti itu ya. How we can create that gitu ya. Makanya harus bangga, kamu harus menjualnya itu bahwa ini ada proyek besar loh yang kita harus menjelaskan. Karena anak sekarang
sebenarnya mereka selalu mau tanya the purpose-nya itu Ya, apa. betul. What is the purpose for me? Saya aja sekarang udah gaya ya kalau ngomong kerja. Kalau ketemu mana, what is your purpose of working? What is your purpose in life gitu ya? What are you achieve? Karena beda setiap anak. Kebetulan saya punya anak saya milenial ya, bukan Gen Z yang lebih you need to ask them in the right question gitu loh ya. Dan kita kan harus membantu gitu loh. Dan purpose itu harus purpose mereka dengan cara berpikiran mereka sekarang salah nggak sih? Mungkin begitu. Kok gitu ya gitu. Itu jangan disalahkan karena memang mereka di-build pada saat parenting way kita juga udah beda gitu loh. Makanya menurut saya it's a good for us to ask, to understand, and to set what is my purpose. Why my purpose and your purpose is different. Because I look at the different way. Let them digest gitu loh. Saya punya anak milenial yang susah juga gitu ya. Diajak ngomong gitu loh ya. Ngerasain gitu loh. Tapi saya selalu bilang, kalau saya itu berpikirnya gini. Kalau kamu berpikirnya begini karena memang zamannya udah beda. Iya kan? Betul. Kalau zaman kita dulu tuh I need to be number one. I need to be, kita kan very kompetitif ya. Sangat kompetitif. Anak sekarang enggak loh. Enggak terlalu kompetitif. Mungkin karena anak saya ya. Anak saya bilang. Mungkin sekarang memang orang juga mengejar quality of life. That's kita right. kan enggak terlalu mikir ya. Kalau saya baru menghadiri satu seminar gitu ya di Sydney kemarin. A CIO. Ya, dia bilang, kalau dulu kita disuruh lembur kerja, kayaknya wah kita kerja nggak ditanya mau dikasih makan apa aja, dikasih I was been itu di Australia orang bule yang cerita, cuma dikasih McDonald atau dikasih burger aja kita sudah appreciate, sudah dikasih kerja dikasih makan itu sudah appreciate. Anak sekarang, can you stay after 5? Why I have to stay? They will ask, what do I get? Memang different gitu loh ya. Dan we need to tell them gitu loh. I need you to stay because there is a project that is cost. Okay, we will buy you a lunch. Well, I need some katanya di sekarang anak sekarang tuh kalau okay, I do more 2 hours. Tomorrow I come late 2 hours, okay katanya. Nego ya. Tapi itu menurut saya memang udah beda because sih. they are smarter now ya. Nggak kayak kita ya kali ya. Karena dari kecil kayak coba Bu Jenny pasti juga kasih kesempatan berbicara ke anak, benar nggak? We give them the chance to say no to us. Sehingga ya nggak boleh blame mereka, blame the parenting way. Kan kita pingin mereka juga lebih decisif, lebih critical, kemarin kritis gitu loh. Saya dulu juga sering nanya. Hari Sabtu dia nggak mandi nih anak. Terus saya tanya, kok kamu nggak mandi? Emang kenapa? Kan nggak ke sekolah alasannya kan? Ya tapi kan bau kalau nggak mandi. Ya jangan dicium dong. Terus kamu mau jawab apa? That's how ya. Coba make sense juga. Iya gitu make sense juga. Wah have to mandi gitu. Early morning juga gitu kan. Jadi anak sekarang bener kata kamu. We ask them to speak up. Jadi speak up-nya kebanyakan juga kadang-kadang. Kita sekarang how to handle it gitu ya. How to handle them gitu ya. Kalau anak kita masih kita tahu lah ya. Kalau anak orang lain di tempat kerja, kamu lihat anak-anak muda itu aduh, kadang-kadang ini aja gitu loh, Miss. Coba menggali dari keluarganya seperti apa ya. Dia itu di build up seperti apa. Teman-teman yang leaders, saya tuh selalu coba mendalami tim saya dengan mengetahui background keluarganya. Background bagaimana anak ini di-build. Terutama yang one down kita aja. Saya punya 400-an lebih tim. Saya gak tahu banyak. Tapi minimal with my one down. Direct report kita ya. Report to me. I will try to understand the way they build. Bagaimana mereka dibesarkan. Cara mereka berpikir itu ditentukan dari bagaimana dia di keluarganya. Bagaimana dia di-build.
bagaimana cara berpikirnya dia. Sama nggak sih? Nggak sama. Tim saya beda-beda banget. Sehingga kita lebih bisa mengerti why they Betul. behave Seperti seperti itu. itu. Padahal mereka seperti itu not because of the potensi atau the kompetensi, is more on the whim. Ini karena dibesarkan dengan yang berbeda. Betul. Tapi itu bisa di fix atau bisa kita ubah supaya supaya inline dengan culture company kita nggak Bisa. bisa ya. Karena kita harus menyampaikan dulu. Tadi saya bilang, culture itu dibuat, culture itu kan a way of we want everybody to be at the same boat gitu kan. Kalau kita harus ke kanan ya sama-sama ke kanan. Tapi kan orang akan mengerti culture kita kalau kita menyampaikan bahwa kenapa kita butuh itu. Kalau kemarin saya bilang value IT itu adalah salah satu inovasi. Kalau IT-nya nggak inovasi ya gini-gini aja kali, saya bilang gitu kan. Dan harus speed, saya bilang gitu. Kenapa harus speed? You have to tell them. Ya. Tadi saya beginning kamu selalu mengatakan bahwa any company itu sekarang ini humans itu is the critical ya. Maksudnya the people itu is aset. betul. Ya. Perusahaan itu dicerminkan dari orangnya, dari people-nya. Betul. Saya sangat mengatakan apalagi di any financial services, saya pernah sempat di airline yang namanya full service airline. Yang dituju itu adalah service itu dari siapa sih? People. That's right. Yeah. If your people is happy, they will serve your customer happy juga. Tapi kalau karyawan Anda aja sudah, your team doesn't happy or your employees doesn't happy, gimana dia mau serve your customer happily gitu loh. So happy employee, happy customer. That's right. Benar sekali. Oke, Bu Jenny udah share banyak gitu ya. Mungkin Bu Jenny untuk closing ada pesan buat para young leaders? Last word for young leader is think about when you become a leader, you start from the bottom. How do you want to be treated at that time? Do it in your team now. Karena apa? Apa yang kamu dapat, apa yang kamu harapkan pada saat itu, Anda nggak akan juk tiba-tiba jadi leader kan dia, yang leader. Tapi Anda pasti pernah dari bawah. Kalau Anda merasa happy waktu Anda di-build, do that. Tapi kalau pada saat Anda di-build, Anda ada yang tidak happy. Why you are not happy? Now make your team not feel the same thing. Then you can make the team as what you are. Karena apa? A leader always create another leader. Ya, itu titipan dari saya. Be a good leader, you need to create another biggest leader by seeing what you done. Thank you Bu Jenny. I think dengan apa yang Bu Jenny sharing, what I learned is wisdom. Yes. Yeah. When you're reaching these years of service of 37 years, it's no longer just bekerja, belajar, but actually you also sharing wisdom to us yang lebih muda. Semoga para young leaders juga benar-benar belajar bukan sekedar ilmu, but the wisdom behind apa yang kita share hari ini ya. Oke, young leaders, gimana? Seperti yang saya katakan, superwoman. Dan kata Bu Jenny, there's no Superman, no superwoman, but we can create super team, ya. Tadi Bu Jenny udah sharing banyak dan ada satu bagian Bu Jenny mengatakan adalah orang bisa diubah. Mereka bisa live with the culture, the good culture. Nah, di episode berikutnya, di episode ke-7 kita akan membahas mengenai leading the teams and creating the culture. Oke? Demikian buat podcast kita hari ini. Sekali lagi Bu Jenny telah meluangkan waktu untuk sharing banyak ya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa like, share, and subscribe.